kita akan bahas Direct Hiring Service Center, yaitu program mandiri bagi pekerja migran asing di Taiwan. Dan untuk saat ini hanya melingkup untuk pekerja rumah tangga ya, atau penjaga lansia. Oke, untuk yang sebelah kiri ada alamat web yang bisa kita kunjungi dan bagaimana cara pengajuannya untuk majikan, untuk pekerja, dan di bidang mana yang kita di situ juga ada formulir yang terkait. Dan di sebelah kanan ada alamat THSC Taiwan. Kantor THSC ini ada di nomor 39 Seksi 1 Chongwalu, Chongchengchi, Taipei. Di nomor telepon 0266130811 extension 112 102. Nah, bagi kalian yang mau bagi bahasanya yang kurang, kalian bisa mengajukan untuk berbahasa Indonesia dalam berkonsultasi, dan bagaimana caranya biarkan mereka yang menjelaskan, dan kemana data-data itu akan dikirim, dan bagaimana kelanjutan interview dan cek lokasinya kalian juga bisa tanyakan di nomor telepon yang saya cantumkan itu ya. Jadi Direct Hiring Service Center ini resmi ya, bukan kaburan, bukan pula seakan-akan kayak susah untuk diraih gitu ya. Apabila Anda ingin tinggal dan bekerja di Taiwan, dipersilahkan melalui Pusat Pelayanan Direct Hiring yang didirikan oleh Kementerian Tenaga Kerja Taiwan untuk mencari kesempatan kerja. Kami memiliki penerjemah dalam bahasa Indonesia, Inggris, Vietnam, dan Thailand. Apabila Anda telah bekerja di Taiwan genap 3 tahun dan tidak ingin menggunakan layanan agensi lagi, Anda juga dapat meminta majikan Anda melalui Pusat Pelayanan Direct Hiring untuk membantu Anda mengurus perpanjangan kontrak kerja sehingga dapat membantu meringankan beban biaya agensi Anda. Anda bisa langsung menghubungi hotline layanan 0266130811. Oke, untuk question answer pertanyaan dan jawaban seputar Direct Hiring ini, pertanyaan pertama adalah, jika bulan 7 habis kontrak, apa yang disiapkan untuk Direct Hiring? Bulan 3 sudah mulai bilang kepada agensi atau majikan bahwa finish akan pindah majikan dan lewat proses DH. Bulan 5 minta formulir penyataan atau surat survei dan tanda tangan. Seperti contoh ya, nanti saya ada kasih contoh ya. Lalu ajukan daftar DH, jika yang bisa keluar bisa langsung ke kantor DHSC. Apabila yang jauh bisa kita bantu daftar via online. Untuk pendaftaran online hubungi kontak Bu Fajar. Apakah DH bisa untuk yang proses ganti majikan? Bisa. DH bisa untuk yang finish lalu perpanjang kontrak di majikan yang sama, ataupun yang finish dan pindah majikan. Yang finish pindah majikan, cek pertanyaan nomor 1 yang tadi ya. Yang ketiga, agensi mempersulit untuk proses DH, apa yang harus dilakukan? Pekerja punya hak untuk mandiri, jangan takut untuk melaporkan agen yang persulit proses mandiri. Agensi tidak berhak menahan dokumen pekerja. Jika setelah melapor lalu terjadi hal, misal agen mengusir atau mengancam, maka kami siap mendampingi dalam pelaporan. Pertanyaan selanjutnya, aku nggak tahu nih kantor agensi dan nggak punya kontak agensi. Bagaimana mau melaporkan agensi? Dari nomor ARC kita bisa untuk mengecek semua data kita, mulai dari nama pekerja, nama majikan, dan juga identitas agensi ya. Yang kelima, apakah majikan nanti sibuk mengurus sendiri? Untuk yang majikan yang merekrut awal, itu pasti mereka sudah siap dan tahu resiko mandiri. Yang kedua, untuk yang awalnya pakai agensi lalu ingin berpanjang kontrak majikan sama, maka majikan akan diarahkan oleh petugas DHSC. Dan memang program mandiri bagi yang perpanjang kontrak di majikan yang sama tentunya tergantung dari kemauan pihak majikan itu juga. Namun jika pekerja punya etos kerja yang baik dan majikan pertahankan, biasanya akan mengikuti kemauan pekerja untuk mandiri. Lalu apakah yang ikut program DH harus mahir bahasa Mandarin? Ini kebanyakan ya yang dari pertanyaan. Tidak juga, sebab yang menentukan adalah majikan yang membutuhkan melalui interview atau cek lokasi, bukan dari pihak kantor DHSC. Yang ketujuh, jika pasien meninggal lalu tinggal di mana? Aturan pasien meninggal baik yang melalui agensi ataupun mandiri, seharusnya majikan masih harus bertanggung jawab memberi tempat tinggal hingga maksimal 4 bulan sampai pekerja mendapat majikan baru.
Tapi jika majikan tidak memberi tempat tinggal, maka kami akan merekomendasikan ke penampungan shelter atau yang juga dalam pengawasan Depnaker. Jika PMI kabur, apakah majikan bisa ambil pekerja lagi lewat TH? Bisa. Majikan bisa merekrut pekerja baik lewat TH ataupun agensi setelah beberapa bulan setelah pekerja dinyatakan kabur. Karena majikan ini masih punya kuota ya untuk pengambilan pekerja migran asing. Yang kedua, visa 28 Maret. Cara urus mandirinya bagaimana? Mau pindah majikan atau di majikan yang sama? Jika pindah majikan, segera daftar di kantor DHSC atau hubungi kontak salah satu tim ganas ya, kontak Fajar. Jika perpanjang di majikan yang sama, tanyakan pada majikan apakah siap tanpa agensi. Kendali siap tidak lepas agen di poin ini tergantung dari kesiapan majikan. PRT putus kontrak pindah pabrik, apakah bisa mandiri? Saat ini proses mandiri masih sektor PRT, ada panti namun jarang sekali. Keempat, biaya ganti agen apakah dibebankan pada pekerja? Tidak boleh. Jika pekerja sakit dan mandiri, hubungi siapa? Pertama ke majikan ya, karena yang majikanlah yang terdekat. Jika bahasa benar-benar minim, kami biasanya pandu lewat telepon, dampingin ke dokter pun juga sering kami lakukan via telepon. Dokumen di agen apakah jika finish dikembalikan? Semua dokumen yang di agen akan dikembalikan, surat medikal, surat kontrak kerja dari WDA dan juga surat rekrut majikan. Paspor, ARC, ASKES tentunya dari awal kita yang pegang ya. Bagaimana cara DH? Finish atau perpanjang kontrak di majikan yang sama, majikan hubungi kantor DHSC, nanti akan diarahkan. Finish pindah majikan, cek di rangkuman sebelumnya ya yang tadi. Putus kontrak, pasien meninggal dunia dan lain-lain. Jika ada majikan yang mau rekrut mandiri, tinggal hubungi DHSC untuk pengarahan. Yang ke-8, jika waktu medikal bagaimana? Pihak DHSC akan hubungi majikan jika masa medikal sudah datang ya. Terus pekerja medikal mandiri dan biaya lebih hemat daripada lewat agen. Dan kedua, bisa di rumah sakit terdekat dengan majikan yang melayani medikal pekerja migran. Jika ada masalah bagaimana? Bisa diskusikan dengan majikan. Jika bahasa minim, hubungi admin kami di grup untuk komunikasi dengan majikan. Jika benar-benar tidak terselesaikan, maka telepon Depnaker 1995 atau kami akan rekomendasikan ke salah satu NGO ya. Pasien yang dijaga meninggal, majikan akan hubungi Depnaker dan tentang tempat tinggal ada di rangkuman yang sebelumnya. Oke, kita lihat prosedur dan alurnya dulu ya. Direct hiring ini terbagi menjadi dua, yang masih terikat kontrak kerja dengan tidak terikat kontrak kerja, yang artinya terikat kontrak kerja ini kita sudah ada tanda tangan kontrak kerja dengan majikan dan juga agensi juga ya. Tidak terikat kontrak kerja ini berarti kita sudah finish kontrak ataupun sudah putus kontrak. Apakah bisa yang terikat kontrak kerja untuk bisa ikut direct hiring? Bisa. Intinya direct hiring ini kan mandiri, jadi kita harus melepas agensi dulu. Apabila pekerja dan majikan atau bos setuju untuk lepas agensi, maka sudah oke. Maka agensi ini udah bakal ngasih surat putus kontrak ya dengan agensi. Karena agensi ini merupakan sebagai mediator lah antara kita dengan majikan. Apabila tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan ya kita lepaskan. Selanjutnya yang tidak terikat kontrak kerja, putus kontrak ataupun finish kontrak. Selanjutnya direct hiring yang tidak terikat kontrak kerja itu finish kontrak ya. Kita sudah selesai di kontrak yang kemarin, yang sudah 3 tahun kemarin gitu ya. Nah, finish kontrak ini akan ada surat survei ya yang diberikan kepada agensi atau yang diajukan ke kita juga majikan, yang isinya ada 3 poin di situ. Poin pertama itu melanjutkan kontrak di majikan yang sama. Yang kedua, pindah majikan. Yang ketiga, kembali ke negara asal atau pulang. Nah, apabila direct hiring di majikan yang sama, maka pekerja dan majikan hanya memutus kontrak dengan agensi. Jadi nanti ada surat survei di dalamnya itu ada 3 poin tersebut ya. Nah, kalau di majikan yang sama, kalian bisa ajukan pulang dulu, re-entry permit, bisa kembali lagi ke sini.
Tapi untuk yang finish kontrak lalu pengen pindah majikan, bukan di majikan yang lalu, kita tidak bisa melakukan direct hiring, hanya bisa pulang. Itu berarti bukan pindah majikan ya, tapi kepulangan. Untuk pindah majikan, usahakan setidaknya kalian di sini sudah daftar dulu, sudah dapat majikan, dan negokan dengan majikan yang baru untuk apabila saya sewaktu-waktu untuk cuti setidaknya diperbolehkan. Kayak gitu ya untuk yang pindah majikan. Selanjutnya bagi yang putus kontrak, yang artinya sebelumnya ini udah ada belum menyelesaikan kontrak tapi ada permasalahan yang mengharuskan putus kontrak di tengah jalan. Misalkan pasien meninggal, ada manipulasi gaji dan atau kerja di luar job dan lain sebagainya, yang pada akhirnya putus kontrak di majikan yang belum pada saat finish. Nah, di sini hanya tinggal butuh tanda tangan surat lepas agensi ya. Dan di sini ada surat bukti melanjutkan pekerjaan berdasarkan persetujuan 3 pihak, tenaga kerja asing, majikan asal, dan majikan baru. Surat bukti melanjutkan pekerjaan berdasarkan persetujuan 2 pihak, tenaga kerja asing, dan majikan baru. Jadi surat ini adalah surat yang diajukan dari majikan yang lama dengan majikan yang baru itu akan saling terhubung ya. Jadi kita melanjutkan, jadi setidaknya keberadaan kita di Depnaker itu udah terregistrasi gitu ya, dari majikan yang dulu ke majikan yang baru. Dan di sini ada surat pemutusan kontrak kerja. Surat pemutusan kontrak kerja ini yang dimaksud adalah surat lepas agensi. Jadi surat putus kontrak kerja ini kita sudah tidak ada kerjasama dengan agensi ya. Jadi untuk semua yang menjadi kuasa kita kepada agensi, karena kita memberikan kuasa berupa dokumen dan lain sebagainya, mempercayakan kepada agensi. Di sini ada surat yang terkait ya. Di sini ada surat pemutusan kontrak kerja dari pekerja ke agensi. Ataupun sekalipun ada di majikan yang sama, surat putus kontrak kerja ini ada ya. Yang artinya agensi juga sudah tidak bertanggung jawab lagi atas dokumen dan lain sebagainya yang kita berikan ke agensi, kayak gitu ya. Setelah surat pemutusan kontrak kerja itu nanti kita akan diberikan surat medikal, surat permit dan lain sebagainya, dokumen kita ya. Lalu nah yang untuk ARC tabungan dan lain sebagainya ini sebenarnya kita udah pegang sebelumnya ya. Dan bagi yang finish kontrak akan menandatangani surat survei seperti ini ya. Melanjutkan kontrak kerja atau bersedia melanjutkan kontrak kerja dengan majikan asli, majikan yang tadi ya. Yang kedua, setelah kontrak habis dengan majikan asli, kemudian ganti majikan atau pindah ke majikan baru. Yang poin ketiga, setelah kontrak kerja habis, memilih pulang ke negara asal, tidak melanjutkan kerja atau tidak ganti majikan. Dan di sini ada yang mesti kalian ketahui ya. Selama periode menunggu pergantian pemberi kerja, tidak boleh terlebih dahulu ke rumah pemberi kerja baru untuk percobaan. Dan sini ada peringatan ya, saat orang yang dirawat meninggal dunia, majikan harus mengurus perpindahan kerja pekerja migran. Kakek baru saja meninggal, tapi nyonya majikan sangat baik terhadap saya. Saya tidak ingin pindah tempat kerja, apakah saya dapat terus tinggal di sini? Tidak boleh. Ketika orang yang dirawat meninggal dunia, berarti kontrak kerja pekerja perawat rumah tangga telah habis. Maka dalam waktu 30 hari majikan harus menyediakan akta kematian orang yang dirawat serta dokumen terkait ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti. Selama periode menunggu ganti majikan, pekerja migran diperkenankan membantu urusan berkaitan pemakaman, sedangkan pekerjaan seperti membantu bersih-bersih, merawat anak dan lainnya adalah pekerjaan di luar izin kerja, jadi jangan dilakukan ya. Diingatkan untuk tidak meminjamkan kartu identitas dan rekening bank. Harap menyimpan dengan baik kartu identitas dan rekening bank Anda. Jangan sekali-kali meminjamkan ke teman senegara atau orang lain, guna menghindari dijadikan sebagai alat tindakan penipuan tanpa Anda sadari, dan dimanfaatkan sebagai perpanjangan tangan komplotan penipuan. Setelah Anda dijadikan alat penipuan, selain harus menghadapi investigasi kriminal dan menanggung hukuman perdata, hal ini juga mungkin Anda akan
mungkin akan mempengaruhi hak pekerja Anda di Taiwan, atau ada kemungkinan juga untuk deportasi ya. Tidak mudah untuk meminjam uang. Hati-hati terjerat pinjaman berbunga tinggi. Pinjaman mudah, pencairan cepat, angsuran ringan, dan iming-iming iklan lainnya terlihat sangat menarik. Sekali tidak waspada bisa terjerumus dalam pinjaman berbunga tinggi. Jika membutuhkan pinjaman uang, pilihlah lembaga keuangan yang sah dan pastikan dengan seksama harga deposit dengan bunganya, agar pembayaran tidak melebihi kemampuan Anda. Dan biasanya untuk yang bank yang resmi itu hanya 6% bunga ya, dan kalau di atas 6% dari bunga itu tersebut berarti sudah termasuk rentenir ya, bukan lagi bank resmi, itu ada komponen rentenirnya, dan itu dengan bunga yang sangat tinggi itu bisa sampai 2 kali lipat dari pinjaman, bahkan 3 kali lipat dari pinjaman.